Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Maaf atas keterlambatan perkuliahannya, dikarenakan tadi ada sesuatu yang penting, jadinya harus terlambat dan saya lupa. Oke, kita mulai dulu ke pertemuan selanjutnya. Ini sudah kelas A dengan kelas B ya? Iya, Bu. Campur jadi satu, Bu. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pondasi. Menurut dari Gunawan, pondasi itu bagian bangunan yang berfungsi meletakkan bangunan dan meneruskan beban bangunan atas ke dasar tanah yang kuat. Kemudian untuk fungsi pondasi itu sendiri yaitu untuk menstabilkan kedudukan bangunan. Yang kedua, mencegah penurunan bangunan atau kemiringan bangunan atau peretakan antar bagian bangunan. Dan yang ketiga itu meratakan penurunan bangunan. Konstruksi pondasi bangunan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, terletak di atas tanah keras. Kemudian yang kedua, terbuat dari bahan yang keras, tidak mudah hancur atau terpengaruhi lingkungan. Yang ketiga, bentuk dan konstruksinya kokoh. Yang keempat, kedalamannya cukup untuk mencegah gerakan lateral. Dan yang kelima, tahan terhadap beban guling. Pemilihan konstruksi pondasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi tanah. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kondisi tanah tersebut yang sedang kita bangun. Kemudian yang kedua itu beban konstruksinya. Bentuk konstruksinya seperti apa yang kita akan gunakan. Itu juga mempengaruhi dengan jenis pondasi yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, waktu dan biaya konstruksi. Macam-macam pondasi, ada pondasi tiang panjang, pondasi bor pile, pondasi sumuran, kemudian pondasi batu kali. Ini ada contoh. Ketika sebelum kita menentukan pondasi apa yang digunakan, jadi misalkan fungsi bangunan yang akan kita bangun itu seperti apa, kemudian bahan konstruksinya yang digunakan itu apa, mungkin batu bata, kayu, atau papan ringan. Kemudian yang ketiga, kondisi tanahnya itu stabil atau tidak. Kemudian letak tanahnya itu termasuk yang dalam atau dangkal. Kita jabarkan dulu untuk fungsi bangunannya, misalkan rumah tinggal. Kemudian bahan konstruksi yang digunakan batu bata, kondisi tanahnya termasuk kondisi tanah yang stabil, dan letak tanah kerasnya terdapat di masih pada dangkal. Jadi kita bisa menggunakan pondasi dangkal dengan tipe menerus. Seperti itu. Jadi sebelum kita menentukan, kita menggambar, tidak hanya menggambar, tapi kita juga harus mengetahui dari fungsi bangunannya yang akan dibuat seperti apa, kemudian nantinya itu bangunan itu akan bahan dindingnya terbuat dari apa dan sebagainya. Jadi data-data seperti itu mempermudah kita untuk menentukan pondasi yang akan digunakan. Kemudian jenis pondasi. Yang pertama ada pondasi setempat atau telapak. Nah, pondasi setempat ini ada dua macam, yaitu pondasi setempat individual footing yang konstruksinya terbuat dari kayu dan bebannya ringan, dan juga ada pondasi setempat individual footing yang konstruksinya terbuat dari batu bata dan bebannya itu
termasuk jenis berat. Jadi untuk pondasi setempat tuh ada 2 macam, yaitu terbuat dari kayu atau batu bata. Nah ini pondasi umpakat atau yang pertama tadi yang terbuat dari kayu dan jenis bebannya itu ringan. Jadi biasanya kalau pondasi umpak ini kalau kita lihat itu masih terdapat di rumah-rumah panggung. Rumah-rumah panggung masih banyak menggunakan pondasi umpak. Jadi bawahnya itu ada yang dari gambar yang sebelah kiri, yang paling kiri itu yang pertama itu batu umpak bulat atau utuh. Itu tuh bawahnya itu batu, berupa batu, batunya berbentuk bulat, kemudian atasnya ada tiang, itu tiang terbuat dari kayu. Terus yang kedua ada batu umpak lisung atau lesung. Kemudian yang ketiga ada batu umpak balok kubus. Kalau untuk detailnya bisa dilihat di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya pondasi telapak. Pondasi telapak ini macam yang kedua, yaitu bisa menggunakan dengan batu bata dan bebannya termasuk berat. Oke, yang kedua jenis pondasi menerus atau continuous footing. Untuk persyaratannya yaitu kondisi tanah baik lebih dari 2 kg per cm kuadrat, kemudian kedalaman maksimalnya 1,5 meter. Muka air tanahnya cukup dalam, cocok digunakan bangunan untuk 1 lantai. Jadi ini termasuk pondasi menerus ini juga ada 2 macam, yaitu menggunakan batu kali yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan yaitu menggunakan batu bata. Kemudian pondasi rakit, rough foundation. Pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya, sehingga menggunakan pondasi telapak, sisinya berhimpit satu sama lain. Untuk pondasi rakit ini biasanya terus ada pondasi sumuran, pondasi peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Jadi pondasi sumuran itu peralihan dari pondasi yang dangkal tuh yang seperti yang sebelumnya, kemudian pondasi tiang, nanti kita bahas pondasi tiang. Kemudian untuk yang kedua, tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam dan nilai kedalaman kurang dari 4, sedangkan pondasi dangkal kurang dari 1. Ini contoh pondasi sumurannya. Jadi untuk pondasi sumurannya tuh bisa menggunakan circle cushion, seperti gambar itu menggunakan circle cushion. Kemudian juga ada yang memakai rectangular cushion. Setelah itu ada cutting edge, kemudian ada 2 macam cutting edge. Setelah itu pondasi tiang. Pondasi tiang digunakan yang pertama tiang-tiang perpindahan, ada tiang-tiang pancang, kemudian tiang-tiang perpindahan, tiang pancang dan dicor di tempat, yaitu pengecorannya di tempat. Kemudian small displacement pairs. Yang keempat tiang tanpa perpindahan. Nah ini untuk pondasi tiangnya. Ini berbagai bentuk tiang sesuai dengan beban yang akan diterima. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya.
Oke, terima kasih. Untuk ini beban yang kalian lihat itu adalah biasa yang digunakan, belum termasuk dengan jenis tanah sekitar. Jadi misalkan tanah sekitarnya tanah keras, itu biasanya tanpa penggunaannya tuh tanpa melihat beban yang diterima. Tetapi biasanya untuk penggunaan fondasi tersebut itu dipakainya itu antara misalkan beban yang akan diterima 60, kemudian sekitarnya itu tanah keras, jadi biasanya digunakan itu cor dalam selubung atau mungkin beton pracetak. Seperti itu. Jadi untuk beban yang diterima itu hanya bukan patokan hanya saja seperti referensi. Yang pertama itu yang diutamakan lebih ke jenis tanah yang akan dibangun. Oke, untuk Indra bagaimana? Oke, terima kasih. Adakah lagi sebelum saya lanjutkan? Saya Bu Widi Kristianto dari kelas B, Bu. Ini saya mau tanya, silakan. Itu kan biasanya kalau pondasi footplat, terus rata-rata kan orang bangun 3 lantai, 2 lantai itu kan nggak ada tiang pancangnya. Terus kalau semisal beban bangunan itu besar, apa perlu pakai tiang pancang atau lain Bu? Apa kita harus menyesuaikan itu? Kalau kasih tanahnya keras atau gambut atau gimana itu? Kita harus menyesuaikan apa gimana? Boleh diulang pertanyaannya, soalnya tadi agak menggema ya, nggak begitu jelas. Oh gitu. Gini Bu, ini saya mau tanya. Jadi gini, kalau rata-rata orang membangun kalau di perumahan itu kan biasanya asal membangun. Jadi kalau semisal rumah 2 lantai atau 3 lantai itu harus pakai footplat atau harus dikombinasikan pakai fondasi tiang pancang gitu, Bu? Jadi yang dipertanyakan rumah 3 lantai itu harus fondasi yang digunakan gitu ya? Iya. Sebelumnya Masnya sudah bekerja? Ya, saya cuman sebagai drafter, Bu. Dulu saya pernah kerja di pelaksanaan, cuman ini saya ambil alih kerjaan di drafter saja gitu. Itu kembali lagi ke jenis tanahnya ya. Jenis tanah tadi yang digunakan kebanyakan borpel ya. Oh gitu. Enggak, yang tadi bilangnya yang sering digunakan borpel ya? Yang pancang itu, yang beban 50 ton itu. Apakah harus pakai itu? Soalnya kan kalau rumah tinggal 3 lantai itu kan memang bebannya berat. Terus kalau semisal pakai tiang pancang, yang tiang pipa 50 ton itu kan harus dipaku bumi, Bu. Iya. Itu nggak mempengaruhi, maksudnya lingkungannya gitu, Bu, terhadap getaran proses memasukkan tiang pancangnya itu. Oke. Baik, terima kasih. Untuk tiang panjang ya,
tetapi kembali bisa digunakan dengan pondasi tiang panjang, tetapi kembali lagi dengan jenis tanah pada yang dibangun tersebut. Kalau dari jenis tanah tersebut sudah maksudnya dengan pondasi tiang panjang dan jenis tanah tersebut sudah tidak masalah, maksudnya dengan tanah tersebut kita memakai pondasi tiang panjang, oke, aman, itu bisa. Karena kalau itu karena bebannya yang berat pastinya, jadi tiang panjang bisa digunakan. Itu pun ada beberapa yang masih menggunakan pondasi cakar ayam, karena jenis tanahnya itu masih tanah lunak. Tapi untuk amannya biasanya sering digunakan tiang panjang. Jadi kita harus melihat dulu jenis tanahnya itu. Kita lihat, kita evaluasi dulu. Kemudian kita gunakan tiang panjang, aman berarti tidak apa-apa. Tetapi kalaupun jenis tanahnya itu tidak terlalu keras, masih bisa digunakan pondasi cakar ayam. Begitu. Bagaimana? Tadi siapa yang bertanya? Saya lupa namanya. Widi Kristianto, Bu, dari kelas B. Iya. Bagaimana Mas Widi? Itu aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya lanjutkan materi. Oke, saya lanjutkan. Tahap menggambar rencana pondasi. Yang pertama, kita buat batas lahan atau ruangnya sesuai dengan denah. Kemudian yang kedua, menggambar garis dinding dengan lebar 15 cm, 7,5 cm kanan kiri pada as bangunan. Bisa dilihat ya. Setelah itu kita menggambar garis lebar ambang atas pasangan batu pecah dengan jarak 15 cm dari garis as. Jika lebar ambang asnya 30 cm. Yang keempat, gambar 2 garis lebar ambang bawah pasangan batu pecah berjarak 35 cm dari garis as. Dengan catatan, garis antar pertemuan dinding hendaknya saling berpotongan. Kemudian untuk dinding di tepi lahan hak milik, hanya dibuat 1 garis saja di dalam lahan sendiri, atau biasa disebut pondasi setengah tapak. Sudah melihat perbedaan gambarnya dari sebelumnya? Setelah itu, gambar 2 garis miring penghubung antara ambang atas dan ambang bawah pasangan pondasi batu pecah. Oke, kita buat garis miring ya. Selanjutnya kita gambar garis lantai kerja berjarak 45 cm dari as atau 37,5 cm dari dinding. Oke. Yang ketujuh, arsirlah sloof dengan tipe blok, sedangkan kolom dibiarkan tanpa arsiran. Catatan jangan sampai terbalik, tidak sama dengan arsir. Benar. Di arsirnya tuh
ngeblok semuanya. Kalau arsir dalam denah kan garis miring-miring. Kemudian menambahkan garis pondasi rolak untuk tangga teras dengan lebar 22 sampai 23 cm. Kemudian membuat garis pembagi garis dari yang tadi rolak dengan jarak 5 sampai 6 cm. Oke. Sekian dari materi untuk fondasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, kalau untuk arsiran itu tidak semuanya menggunakan. Jadi itu kebijakan dari misalkan perusahaan yang meminta atau mungkin klien yang meminta juga. Jadi tidak semuanya memakai arsiran seperti itu. Itu hanya salah satu contoh saja. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini kelas B sudah banyak yang bergabung belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Mau nanya, Bu. Saya Syafi'i CST 131.19.0279 kelas B sore. Mau nanya untuk penentuan pagar itu, Bu, batas itu berarti itu kita dapat ukuran dari ini ya, Bu, apa itu lokasi atau gimana, Bu? Pagar yang mana? Yang paling pinggir itu antara jarak dari apa itu bangunan fondasi ke pagar itu sesuai ini ya, request dari pemilik bangunan seperti itu ya, Bu ya. Iya, benar. Yang saya jelaskan ini adalah contoh yang diminta suatu perusahaan atau mungkin bisa klien gitu. Jadi ini tidak menjadi patokan. Oh ya. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lainnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, cukup, Bu. Benar, ada temannya yang mau bertanya. Yang di pondasi bagian pagar depan, itu kenapa digambarnya disamakan dengan pondasi yang lainnya ya, Bu? Padahal kan biasanya kalau di pagar depan itu pondasinya hanya dikit kayak pondasi teras gitu. Bagaimana, bisa diulang? Untuk pondasi yang pagar depan, yang depan itu loh, Bu. Iya. Kenapa pondasinya disamakan dengan pondasi yang lainnya? Kenapa ukurannya disamakan gitu, Bu? Padahal kan biasanya kalau untuk pagar itu kan kecil aja udah cukup gitu loh, Bu. Atau mungkin memang itu dibuat sesuai standar atau bagaimana? Sebelumnya yang saya jelaskan ini adalah contoh dari suatu tahapan menggambar pondasi. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini itu tahapan dari menggambar rencananya. Untuk ukuran dan sebagainya itu biasanya
tergantung kembali lagi dengan permintaan. Jadi setiap perusahaan atau setiap orang memiliki keinginan sendiri beda-beda atau kebijakannya berbeda-beda. Jadi yang ingin saya sampaikan itu tahapannya. Untuk ukuran ataupun bentuk dari pondasinya itu bisa sesuai keinginan setiap perusahaan berbeda-beda. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung, kelas A, kelas B. Sorry. Untuk tugasnya mungkin besok akan saya share. Dan materinya juga nanti akan saya share. Sinyalnya susah, Bu. Oke, tidak apa-apa. Untuk kelas B jangan lupa besok tetap absen di SIMA. Baik, Bu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru Cantik. Selamat malam. Ya. Ilmunya.